Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Reski Perdana, mahasiswa GC Online. Dan kali ini saya ingin membuat video untuk tugas ALP dari mata kuliah Bisnis Ekonomi. Proposal kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kondisi makroekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam proposal ini, saya akan menganalisis kondisi makroekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 atau tahun terakhir yang tersedia. Kita akan melihat indikator-indikator utama dan melakukan perbandingan dengan data nasional Indonesia. Selanjutnya, kita akan menjelajahi sektor ekonomi yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah. Proposal ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengoptimalkan sektor-sektor yang berpotensial di Provinsi Jawa Tengah ini. Saya akan mulai menjelaskan dari setiap aspek-aspek yang ada dalam Provinsi Jawa Tengah ini. Yang pertama adalah aspek geografis, di mana Provinsi Jawa Tengah ini terletak di Pulau Jawa yang merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki lokasi pada tengah-tengah di Pulau Jawa. Sedangkan untuk aspek ekonomi, provinsi ini beragam dari sektor-sektor pertumbuhan usaha seperti pertanian, industri, pariwisata, dan perdagangan yang sangat pesat. Untuk aspek sosial budaya, Jawa Tengah sangat kaya dan beragam, seperti menjadi tempat berbagai budaya Jawa yang kental seperti keraton, wayang kulit, batik, dan tarian tradisional. Untuk aspek demografi sendiri, data demografis menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah ini memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Dari komposisi penduduknya yang bervariasi, dari usia produktif, dan juga usia-usia anak. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kondisi makroekonomi pada tahun 2021 dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah telah merilis informasi tentang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021. Khususnya dalam kaitannya dengan produk domestik regional bruto dan pertumbuhan dalam beberapa lapangan usaha seperti komponen pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 situsi mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,32% pada tahun 2021 dibandingkan dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah pada triwulan keempat 2021 tumbuh sebesar 5,42%. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Dan pada triwulan keempat tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan yang ketiga tahun 2021, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 0,67%. Lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,42%. Di sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 45,90%. Dan berikut adalah indikator-indikator yang perlu ditingkatkan dibandingkan dengan data nasional di Indonesia. Yang pertama, pendidikan. Untuk mengejar angka melek huruf atau baca. Yang kedua, kesehatan, di mana angka kematian bayi, harapan hidup, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan berkualitas. Yang ketiga, tentang ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Ada beberapa indikator yang perlu dipertimbangkan, ada kemiskinan dan ketimpangan, ada lingkungan, infrastruktur, ada korupsi, keamanan, kestabilan, kesejahteraan sosial, dan teknologi inovasi. Untuk bab selanjutnya, dalam sektor ekonomi prospektif, berikut adalah beberapa eksplorasi yang lebih mendalam mengenai sektor ekonomi prospektif di Provinsi Jawa Tengah, beserta potensinya dalam rencana memanfaatkan potensi tersebut sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuni. Yang pertama adalah pariwisata dan kebudayaan, di mana potensi Jawa Tengah adalah surganya destinasi wisata dan ada banyak budaya yang ada di sini seperti candi, keraton, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah industri manufaktur, di mana potensi Jawa Tengah memiliki basis industri manufaktur yang kuat di kawasan seperti Semarang, Solo, dan sekitarnya.
fasilitas infrastruktur yang baik dan termasuk pelabuhan dan jaringan jalan mendukung di mana proses pertumbuhan industri ini berjalan. Selanjutnya, pertanian dan pangan, di mana Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung padi atau lumbung pangan Indonesia. Provinsi ini memiliki tanah pertanian yang subur serta cuaca yang mendukung untuk produksi padi, tembakau, dan tebu, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Dan untuk usulan dan kebijakan, provinsi ini bisa mengidentifikasi destinasi wisata yang berpotensi tinggi untuk dapat menaikkan anggaran seperti kedatangan dari turis-turis asing. Sedangkan untuk industri manufaktur, memberikan insentif dan kemudahan dan investasi bagi perusahaan manufaktur yang ingin berpotensi untuk beroperasi di Provinsi Jawa Tengah, termasuk pembebasan pajak atau bantuan infrastruktur. Untuk dalam area pangan atau pertanian, bisa meningkatkan dukungan kepada petani dengan menyediakan pupuk subsidi, pertanian modern, dan layanan konsultasi. Sebagai penyusun proposal ini, saya ingin menyampaikan keyakinan bahwa pemahaman mendalam tentang kondisi makroekonomi dan potensi sektor ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah langkah pertama yang krusial untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan proposal ini, dan saya berharap bahwa rekomendasi-rekomendasi ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi semua yang peduli dan berkomitmen kepada masa depan yang lebih cerah bagi Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Mari bersama-sama berkontribusi pada masa depan yang lebih baik bagi Provinsi Jawa Tengah.